lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma antum bimu'jizina fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Wa ma lakum min
dunillahi min waliyyin wala nasir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali saya Muhammad Sofyan kembali menjumpai Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Khasana, Jalan Cikampek Raya, Tapos, Depok, Jawa Barat. Pemirsa, seperti yang kita ketahui akhir-akhir ini negeri kita sedang dilanda banyak musibah maupun bencana. Seperti yang akhir ini terjadi di Agam, Sumatera Barat, banjir bandang terjadi di sana. Sejatinya umat muslim menjadikan suatu musibah atau bencana sebagai momen introspeksi diri atau muhasabah. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, bagaimana menjadikan musibah sebagai momen introspeksi diri. Kita akan mengkaji tema kita yang menarik ini bersama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah jamaah. Ada Kiai Haji Fahmi Salim dan juga Ustadz Asmar Lambo. Di segmen 1 ini pemirsa, Kiai Haji Fahmi Salim akan menyampaikan mengapa Allah menurunkan musibah kepada hambanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzil. Ma asaba min musibatin illa biiznih wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Khasana. Al-Hasanah apa Al-Khasanah? Kalau Al-Khasanah saya kagak tahu artinya. Karena bahasa Arab kagak ada pakai kho, Hasan itu. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, alhamdulillah siang hari ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah di masjid yang mulia ini bersama program kesayangan kita, program yang menjadi saluran media dakwah untuk seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Bersama kita juga hadir guru kita Ustadz Asmar Lambo, jauh-jauh beliau dari Makassar. Kalau saya sih dekat aja, cuman dekatnya lumayan 1 jam dari sini. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah, musibah datang silih berganti. Tidak ada satu manusia yang tidak pernah merasakan adanya musibah. Hatta orang kaya, hatta orang terkenal, orang hebat, semua pernah kena musibah. Semua orang pernah kena yang namanya penyakit, betul? Penyakit mulai dari yang kecil, ringan sampai yang besar, itu semua adalah musibah dari Allah. Setiap negara, setiap negeri pasti juga mendapatkan musibah. Musibah itu bermacam-macam. Ada yang bersifat musibah itu berupa bencana alam, ada juga yang bersifat musibah itu bencana-bencana sosial. Konflik, peperangan, pembunuhan, pemerkosaan, itu bencana. Ya. Ada juga bencana musibah yang disebut dengan oleh Rasulullah itu musibah dalam agama. Ketika kita jauh dari Allah, itu musibah. Ketika seorang hamba nggak pernah sholat, itu musibah buat dia. Ketika orang kaya nggak mau mengeluarkan zakatnya, itu musibah buat dia. Orang yang sudah mampu nggak mau haji, itu juga musibah. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah, baik musibah agama, musibah sosial ataupun bencana alam. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah turunkan musibah itu buat kita? Kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, bisa kita dapatkan keterangan-keterangan yang cukup lengkap Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Satu, apa penyebab turunnya musibah itu? Karena bisa jadi kita mendustakan ayat-ayat Allah. Kita mendustakan kebesaran dan kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat berapa itu? 96 ya. Ketika Allah menyebutkan tentang fenomena negeri yang beriman, rakyatnya bertakwa, rakyatnya pemimpinnya. Negeri yang beriman dan bertakwa, rakyat dan pemimpinnya itu pasti akan diberikan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Tetapi hati-hati. Kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, maka kita harus siap-siap untuk menerima ujian-ujian dan musibah dari Allah. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kita harus menjauhkan diri kita dari apa? Dari perilaku atau perbuatan yang mengarah menjurus kepada apa? Pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Baik ayat Allah yang ada di alam semesta, di lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun ayat-ayat Allah berupa ajaran-ajaran, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, nggak boleh kita dustakan. Kalau kita melanggar hukum-hukum Allah, maka cepat atau lambat Allah pasti akan turunkan azab sebagai musibah buat satu kaum itu. Na'udzubillah. Yang kedua, apa sebab turunnya azab Allah musibah ini? Bisa jadi karena merebaknya praktek kemusyrikan. Coba buka surat Maryam ayat 90-91. Apa kata Allah? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja kata Allah, langit itu terbelah, bumi itu berguncang keras, gunung-gunung meletus, hancur, mengeluarkan isinya. Kenapa? Langit bisa terbelah, langit bisa runtuh, bumi bisa terbelah, gunung-gunung yang kuat itu bisa hancur berantakan. Anda aulir rahmani walada, karena mereka tidak ridho, mereka sangat murka. Makhluk ini bisa murka loh. Ya, hati-hati. Kenapa murka makhluk hidup itu? Langit, bumi, gunung-gunung yang kokoh itu bisa murka, kemudian menimpakan bencana kepada kita manusia. Anda aulir rahmani walada, karena mereka mendengar ada di antara manusia-manusia ini yang mengaku, yang mendakwa bahwa Tuhan Allah itu punya anak. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, apa lagi? Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu apa? Yaitu kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita tidak mau meluruskan perilaku orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam surat Al-Anfal ayat 20 berapa ya? 25. Catat ya. Ini ntar sesi ketiga, ya segmen 3, nih ntar aneh tanya, sesi 4 ya. Sesi 4 aneh Ustadz yang tanya mente. Ya, bukan jamaah doang nanyain Ustadznya, ya. Ini beda sekarang nih. Alhamdulillah. Catat baik-baik ayatnya, hadisnya. Ya, kalau ngaji jangan nguping doang, ya. Insya Allah. Di surat Al-Anfal ayat 25 Allah mengatakan apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takutlah kamu dari fitnah, dari azab yang tidak hanya menimpa
la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim saja, tapi bisa jadi orang-orang yang saleh juga mendapatkan musibah, mendapatkan bencana. Kenapa? Karena mereka mendiamkan perilaku zalim itu. Karena mereka tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena mereka tutup mata, tutup telinga, nggak peduli walaupun lingkungan sekitarnya rusak. Akhlaknya rusak, masyarakat nggak peduli. Pemimpinnya rusak, akhlaknya nggak peduli. Maka ini kita harus berhati-hati, waspada. Kalau sudah merebak kemaksiatan berupa perbuatan zalim, maka kita, kata Nabi SAW, harus segera bangkit untuk apa? Mencegah saudara kita yang berbuat Kata Nabi apa dalam hadisnya, sabda Rasul SAW? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Hei, kamu orang Islam, tolonglah saudaramu, baik dia itu berbuat zalim atau dia dizalimi. Kok bisa? Sahabat bertanya, kalau orang dizalimi, kita tolong, betul? Kalau ada orang zalim, bagaimana kita menolongnya? Maka kata Nabi SAW, kamu menolong orang yang zalim itu bukan berarti kamu membantu dia berbuat zalim, tapi kamu harus cegah dengan tanganmu agar saudara kamu itu tidak berbuat zalim. Yang terakhir ada penyebab turunnya musibah itu apa? Merebaknya riba, praktek riba dan zina. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadis muttafaq alaih. Ya, tidaklah muncul merebak di satu kaum perbuatan riba, praktek riba dalam ekonomi. Ini sekarang banyak pinjol-pinjol nih. Ya, kata penelitiannya, kebanyakan yang pada minjam online riba ini malah guru. Kenapa? Guru kita nasibnya di sini ya dibayarnya sedikit, sementara kebutuhan hidupnya banyak. Akhirnya dia pinjam. Na'udzubillah. Ini tugas kita semua untuk mensejahterakan guru. Jangan sampai guru-guru di Indonesia ini terjebak dalam juga zina. Zina baik yang kepada lawan jenis maupun sesama jenis. LGBT itu juga sama, namanya Apa kata Nabi? Ahallu bi anfusihim iqaballah. Mereka kalau melakukan dua perbuatan ini, mereka telah menghalalkan Allah untuk menurunkan azabnya. Na'udzubillah min zalik. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang Masya Allah telah memberikan poin-poin bagaimana Allah menurunkan tanpa ragu, Allah menurunkan azab kepada hambanya. Bukankah ini sudah digambarkan oleh kaum-kaum terdahulu bagaimana Allah menurunkan azabnya atas kemungkaran, atas kesyirikan dan juga berbagai zina yang telah dilakukan. Nah, ini sepatutnya menjadi evaluasi dan juga muhasabah bagi diri kita. Nah, insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan di segmen kedua tadi nanti bersama guru kita Ustadz Asmar Lampu. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Kalau tadi guru kita Ki Haji Fahmi Salim menjelaskan bagaimana mengapa Allah menurunkan azabnya kepada hambanya. Di antaranya merebaknya banyak maksiat yang tidak ragu dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, ini merupakan satu momen untuk evaluasi bagi kita. Jangan-jangan musibah atau bencana ini akibat dari ulah tangan manusia. Nah, di segmen ini pemirsa, Ustadz Asmar Lampu akan menyampaikan musibah sebagai momen untuk evaluasi diri. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya muliakan, saya hormati guru kita
Bapak Kiai Haji Fahmi Salim, mudah-mudahan beliau panjang umur, orangnya semakin awet muda, dan tentunya menjadi sulu lampu kebaikan untuk kita semua. Amin. Saya muliakan, saya hormati seluruh jamaah Damai Indonesiaku TV One yang hadir di dalam Masjid Al-Hasanah. Alhamdulillah, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap masalah dan musibah-musibah yang menimpa kita. Amin. Bu, ada nggak di sini nggak pernah dapat musibah? Nggak ada. Pak, ada di sini nggak pernah dapat musibah? Nggak ada. Kenapa? Karena kalau tidak pernah dapat musibah, itulah musibah. Karena hakikat kehidupan kita pasti akan dihiasi dengan senang dan susah. Pasti akan dihiasi dengan tawa dan tangis. Pasti akan dihiasi siang dan malam. Pasti akan disiangi nyaman dan tidak nyaman. Ya. Artinya apa? Dalam kehidupan kita pasti kita akan berjumpa yang disebut dengan masalah, persoalan, musibah. Itu pasti terjadi. Maka bagaimana kita mengambil i'tibar dan pelajaran dari musibah yang Allah titipkan kepada kita? Musibah Allah kirim kepada kita, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ada tiga. Ada tiga bentuk musibah yang Allah kirim. Yang pertama, ada musibah bentuknya ujian. Ada musibah bentuknya ujian. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Bu, ma asaba min musibatin, Allah tidak turunkan suatu musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, termasuk pada dirimu sendiri, pada kita semua, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan Allah telah merancang dan mencatat dalam kitabnya sebelum Allah menjadikan di muka bumi ini. Jadi Allah turunkan musibah adalah kepastian dan sudah tercatat. Yang jadi masalah bukan musibahnya, tapi bagaimana kita menangkap musibah itu. Bagaimana kita menangkap sinyal Tuhan. Apakah kita semakin dekat dengan Allah atau kita semakin jauh dengan Allah? Bu, ada nggak di sini yang biasa marah-marahin suami? Ada? Nggak ada yang mengaku. Pak, ada biasa dimarahin istri? Banyak yang mengaku. Artinya apa? Banyak yang sering marahi suami. Apa yang menyebabkan ibu marah-marah? Banyak penyebabnya. Akan tetapi itu akan menjadi sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Kalau marah kita karena Allah, marah karena suami mungkin tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah, ya, marah kita bukan berarti kita mengomelin suami, tapi kita ada rasa yang kurang senang ketika dia mendurhakai Allah. Ya, maka itulah lulus ujian. Yang diuji itu mesti orang yang taat kepada Allah. Itu konsep. Jadi orang beriman itu dikasih musibah sebagai ujian. Sifat ujian tidak akan melebihi batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan ujian kepada kita kecuali kita mampu, dan tidak akan melebihi batas kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Itu ujian. Dan yang diberi ujian adalah orang beriman. Yang ujian itu yang sekolah, Pak.
Kalau tidak sekolah nggak perlu ujian. Oh, boro-boro sakit melanda, masalah datang, dia bilang, aku lagi diuji oleh Allah. Padahal sholat tidak pernah, laksanain perintah Allah nggak pernah, kerjanya mendurhakai Allah. Lalu dia mengatakan, saya lagi diuji. Siapa uji? Itu namanya Anda diberikan peringatan oleh Allah. Jadi yang diuji itu adalah orang beriman. Itu sifatnya ujian. Dan yakinlah, kalau kita pandai menangkap ujian akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada duri yang menusuk kaki kita, melainkan kita mampu menerima dengan ikhlas, kita mampu mengambil hikmah, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu ujian. Bu, Bu, udah siap diuji sama Allah? Kok kencengnya? Udah siap diuji sama Allah? Orang beriman harus siap, karena kita yakin ujian tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jadikan ujian untuk mendapatkan hikmah, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan. Lihatlah para nabi dan rasul, bagaimana pada saat Nabi Ayyub alaihi salam seluruh tubuhnya dimakan oleh belatun dan ulat, akan tetapi dia masih mampu tersenyum. Kemudian ia mengatakan, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada saya. Bukankah belatung-belatung ini adalah makhluk kiriman dari kekasihku? Mereka mampu merasakan nikmat dalam ujian. Halo? Jadi sikap kita terhadap ujian itu penting. Ada pepatah mengatakan, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk gelapnya malam. Saya ulangi, lebih baik menyalahkan lilin daripada mengutuk gelapnya malam. Ini yang banyak problem dalam kehidupan kita. Banyak orang yang pandai mengutuk masalah, menutup musibah, mencaci maki dan sumpah serapah terhadap bencana yang menimpa. Akan tetapi dia tidak pandai menyalahkan lilin untuk menghadirkan cahaya. Dia tidak bisa menghadirkan solusi. Halo? Ada masalah pemilihan partai politik, ada masalah pemilihan kepala desa, caci maki semua keluar. Oh itu begini, oh itu tukang selingkuh, oh itu ini macam-macam. Semua caci maki, sumpah serapah. Tapi kalau dia diberi amanah, belum tentu juga dia mampu menjalankan. Ada nggak begitu? Di mana orangnya? Intinya nggak hadir di sini. Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku, ini. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, sifatnya musibah. Ada yang sifatnya sebagai hukuman. Siapa itu? Orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau kufur, Allah akan hukum kamu. Dan yang ketiga, ada sifatnya sebagai istidraj. Apa itu istidraj? Kemungkinan ada orang semakin maksiat, derajatnya semakin diangkat. Oh lihat tuh sono, mereka nggak salat, mereka maksiat, kerjanya judi, tapi rezekinya naik terus, keluarganya bahagia aja. Ketahuilah, mungkin Allah mengangkat dia semakin tinggi, seperti orang yang manja kelapa, naik dulu setinggi-tingginya, baru dijatuhkan agar dia merasakan sakit sesakit-sakitnya. Karena kalau belum tinggi dijatuhkan, mereka tidak merasa sakit. Itulah yang disebut dengan al-istidraj. Baik, terima kasih Ustadz Asmar Lambo yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Suatu muhasabah atau introspeksi bagi diri kita, musibah atau bencana yang menimpa kita akhir-akhir ini. Apakah itu merupakan ujian atau itu merupakan azab atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen berikut pemirsa, kami persilakan para jamaah untuk menanyakan berkaitan tema kita yang menarik ini. Ujian suatu momentum bagi kita untuk evaluasi diri. Nah, insya Allah guru-guru kita akan menjawabnya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali. Jadikan musibah sebagai momen untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Nah, guru-guru kita sudah siap menjawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para jamaah. Kami persilakan terlebih dahulu, ada Bapak Ahmad Hendra yang insya Allah akan dijawab terlebih dahulu nanti oleh Kiai Haji Fahmi Salim. Silakan Pak Hendra, boleh berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, sebagai muslim kita menyadari bahwa dalam hidup ini sepanjang kita hidup kita akan terus diuji dengan ujian yang berupa nikmat maupun ujian yang berupa musibah. Namun terkadang ketika kita diberi musibah, terutama yang berkepanjangan, katakanlah penyakit yang lama menahun gitu, Ustaz. Itu membuat kita tidak sabar, marah, dan ujung-ujungnya yang paling jelek adalah berburuk sangka kepada Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana, adakah kiat-kiat kita untuk bisa sabar dalam menghadapi musibah? Itu saya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Hendra atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Fahmi Salim dijawab. Baik, terima kasih. Kalau kita diuji oleh Allah, tadi kata Ustadz Asmar, tadi yang diuji itu pasti orang beriman. Sehingga orang beriman itu ketika dia mendapatkan ujian, kata Nabi SAW, dia pasti menyikapinya dalam semua hal itu menjadi ladang pahala. Kalau dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur kepada Allah, itu pahala buat dia. Kalau dia mendapatkan musibah berupa ujian, penyakit, kemudian dia bersabar, maka itu juga menjadi ladang pahala buat dia. Maka bagaimana supaya kita sabar? Ya memang menasehati orang sabar ini gampang. Ya, yang paling susah itu prakteknya. Dan belum tentu yang nasehatin supaya sabar, dia juga bisa sabar. Ya, itu berat itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar, ya, ketika mendapatkan ujian, derita, kesedihan, ya, itu dia akan disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa Allah berikan perhitungan. Jadi nggak ada hitungan-hitungan. Nah yang kedua, jadi kita pertama yang itu harus tahu apa keutamaan sabar itu. Yang kedua, saya kasih tips baca doa. Ya, hadis ini dari Nabi SAW, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang itu ditimpa gelisah, rasa sedih karena ada penyakit lama begini-begini, kemudian dia membaca doa, apa doanya begini? Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahada min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhihaba hammi birahmatika ya arhamar rahimin. Apal? Doanya panjang Pak Ustadz. Iya. Tapi apa kata Nabi SAW? Orang kalau dia terima ujian, musibah yang berat, gelisah, sedih, dia baca doa ini, maka apa kata Rasulullah? Tidaklah orang membaca doa itu kecuali Allah akan hapuskan rasa takutnya, gelisahnya, sedihnya, dan Allah gantikan dengan jalan keluar yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Nah, gimana Pak Ustadz supaya bisa dapat doa ini? Tinggal nanti cari saja. Ya, ini nanti ada rekamannya di YouTube. Ya, di channel YouTube-nya apa? Damai Indonesiaku. Ntar dicek lagi, buka lagi rekamannya, ya, catat, dengerin, pause. Jalan lagi, play, pause lagi, bukan menopause. Ya, itu insya Allah bisa
kita berdoa dengan doa seperti diajarkan oleh Nabi SAW. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Fahmi Salim. Nah mungkin saya bisa melengkapi lagi, portalnya bisa dibuka di damaiindonesiaku.id. Jadi damaiindonesiaku.id, nah pemirsa bisa simak kembali tausiah rekaman-rekaman kami, tausiah-tausiah dari ustaz-ustaz yang ada di Damai Indonesiaku. Nah berikutnya kami persilakan ada Ibu Rohaina, Ibu Rohaina Mursyid yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Asmar Lambu. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk menanyakan sesuatu yang tidak saya pahami. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita sudah hadir di sini dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya tanyakan tidak banyak. Tadi Ustadz sudah bilang bahwa musibah bermacam-macam. Ada bencana alam, baik perorangan ataupun bukan perorangan. Dalam hal ini, kita bisa memikirkan musibah itu yang sudah diturunkan Allah kepada hambanya, baik yang taat ataupun yang tidak taat. Sekarang ada lagi kata-kata selain dari musibah, azab. Di sini saya belum ketahui apakah musibah itu termasuk azab Ustadz. Dan apa Ustadz bedanya musibah dengan azab? Karena itu semua untuk memperingatkan kita sebagai baik orang yang muslim ataupun tidak muslim. Sebagai manusia biasa. Baik. Itu yang saya tanyakan Pak Ustadz. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ibu Royhana yang sangat menarik sekali. Silakan boleh duduk kembali. Mungkin juga menjadi pertanyaan para jamaah juga. Apa perbedaan Ustadz Asmar Lambo antara musibah dan juga azab? Silakan Ustadz Asmar. Masya Allah. Ya, pertanyaan Ibu sangat luar biasa. Apa perbedaan azab dan musibah? Tadi kita menjelaskan bahwa bentuk daripada musibah itu ada 3. Yang pertama ada musibah yang bentuknya sebagai ujian. Siapa yang mendapatkan ujian itu orang beriman. Kalau tidak beriman gak perlu diuji. Yang ujian orang sekolah. Kalau gak sekolah untuk apa ujian, gak mau naik kelas. Yang kedua ada musibah bentuknya adalah azab. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau syukur nikmat ditambah oleh Allah, akan tetapi kalau engkau kufur, engkau mendustakan nikmat Allah, engkau mendurhakai Allah, Allah kasih engkau umur kau gunakan di tempat maksiat, Allah kasih kau rezeki kau tak keluarkan zakatnya, Allah berikan kau kekuatan tapi kau tak taat dan tak sholat, maka Allah inna adzabi lasyadid akan memberikan azab kepadamu. Jadi azab itu adalah bentuk musibah yang diberikan kepada orang yang kufur, orang yang tidak taat, orang yang tidak mau mengikuti arahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada bentuknya istidraj. Istidraj itu adalah orang yang diberikan nikmat-nikmat saja. Di setiap dia melaksanakan kemaksiatan, akan tetapi ketahuilah sebenarnya itu adalah azab yang Allah tunda datangnya. Jadi azab itu diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak beriman, tidak taat, tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu, Bunda. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Asmar Lambo yang intinya dari 3 poin tadi, baik itu istidraj ataupun musibah ataupun azab, intinya bagi seorang muslim adalah perintah Allah untuk semakin mendekatkan kepada Sang Pencipta ya. Nah pemirsa, kita masih di sesi tanya jawab di segmen 45 tadi, seperti tadi yang disampaikan Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim, nanti guru-guru akan bertanya langsung kepada para jamaah berkaitan dengan tema besar kita, jadikan musibah sebagai momen introspeksi diri. Sesaat lagi tetap di Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih di sesi tanya jawab. Kalau tadi para jamaah bertanya ke para ustadz, nah saat ini di segmen ini guru-guru akan menanyakan langsung kepada para jamaah berkaitan dengan tema besar kita, mungkin ibro ataupun hikmah apa yang bisa diambil, karena mungkin tidak hanya kita belajar dari para ustadz, mungkin kita juga bisa belajar juga dari para jamaah ya ustadz ya. Fadal Ustadz Kiai Haji Fahmi Salim mungkin bisa langsung turun ke jamaah untuk berinteraksi langsung, silakan. Masya Allah, terima kasih Mas Sofyan. Ini kita dialog aja ya. Kita pengen banyak mendapatkan insight, masukan-masukan dari jamaah. Pengalamannya ketika mendapatkan musibah. Siapa saya mau tanya? Oh Bapak ini aja deh, ya. Bapak siapa namanya Pak? Pak Mahyar Musa. Umurnya berapa ya? 72 tahun. Oh, enggak kebalik. Enggak. 27 gitu ya. Masih kelihatan muda ya Ustadz ya? Insya Allah. Masya Allah. Buat istrinya dianggap 27. Awet muda. Iya. Pak Mahyar, ini Oke. pernah nggak pengalaman apa musibah yang dirasakan paling berat? Yang paling berat, paling membuat apa ya? Kita itu betul-betul sedih dan kemudian kayaknya udah nggak ada pegangan lagi gitu. Iya, jadi begini. Kalau pengalaman saya, masalah musibah ini karena saya sudah siap menghadapi musibah itu, ya biasa-biasa saja. Oh. Gitu. Gitu ya. Seperti kemarin nih, saya nyalon caleg. Oh. Iya kan? Waduh. Kalah Pak. Kalah. Masya Allah. Udah Ini berapa kali? Udah apa? musibah ini kali jadinya. Musibah. 2 kali nyalek nggak pernah menang? Bukan, 2 kali nyalek di Provinsi Banten menang 2 kali. Oh menang 2 kali. Iya, nyalek di sini nggak menang. Oh maksudnya di sini itu mana? Depok. Depok. Oh berarti Itu, jadi saya memang bagus suaranya di Banten ya? Di Banten. Jadi mungkin itu belum rezeki. Iya, Kalau belum rezeki itu juga termasuk musibah Ustaz ya? iya. Iya musibah juga. Itu paling berat itu? Enggak juga, enggak Oh, paling enggak. berat. Biasa-biasa saja maksud Oh saya. biasa. Biasa-biasa saja. Iya. Gitu. Kira-kira Enggak ada yang berat. pernah jadi duduk sebagai anggota DPRD kemudian nyalon di tempat lain kagak jadi, itu perasaannya gimana? Ya perasaannya sih ada sih kecewa ya kan. Kecewa. Itu manusiawi kan. Manusiawi. Iya, jadi kecewa. Kira-kira itu menyesal nggak pernah sudah keluar biaya gitu ya? Maksudnya bukan berarti apa ya ngasih-ngasih gitu, tapi gimana? Pernah Jadi, ada menyesal nggak gitu? Kalau karena saya udah pengalaman seperti itu, ya nggak pernah menyesal. Oh gitu. Kalah, menang, siap. Itu. Jadi harus siap menang, siap kalah. kalah. Nah ini pelajarannya. Iya. Jadi kalau dapat musibah, ya kita nyalon, bukan nyalon ke tukang salon, ya. Kemudian kita menang, alhamdulillah kita gunakan jabatan kita, posisi kita itu untuk ibadah, melayani masyarakat, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak dapat kesempatan lagi pun, jangan disesali, ya. Karena itu Allah mengatakan apa? Kalau kamu mendapatkan sesuatu, ya itu jangan sampai kamu apa? Bergembira terlalu berlebihan. Jadi kalau dipuji tidak melayang, Iya. kalau dicaci tidak Tumbang. tidak tumbang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mahyar. Makasih, makasih. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau ke Ibu dulu nih. Ibu-ibu kira-kira, ini ibu-ibu nih banyak pengalamannya ini. Tapi biasanya keluhannya keluarga, anak atau suami? Musibahnya nih apa nih yang pernah Ibu alami? Yang saat ini saya alami Pak Ustadz, kebetulan kakak kandung saya, 2 orang dalam waktu bersama, dalam waktu 40 Berdekatan? hari. Iya. Meninggal? Dipanggil yang kuasa Pak Panggil Ustadz. Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Waktu musim Covid atau bagaimana? Yang pertama waktu 3 hari bulan puasa. Oh kemarin ini? Bulan puasa kemarin? Iya, Masya Allah. kakak saya di Medan. Terus yang kedua seminggu lebaran, Seminggu lebaran. mbak saya di Setelah lebaran? setelah Atau sebelum? lebaran seminggu. Oh setelah Iya, lebaran seminggu. Iya Pak Ustadz, itu yang kami rasakan. Kebetulan kami jaraknya berjauhan, jadi jarang ketemu. Jadi rasanya suatu kehilangan yang berat sekali buat kami Pak Ustadz. Kehilangan gitu. Iya Pak Ustadz. Jadi biasanya kalau kehilangan itu, saudara berarti kalau dia merasa kehilangan ya besar sekali, berarti hubungan emosional begitu dekat ya? Iya Pak Ustadz. Hubungan benar. dengan saudara ibu itu. Iya benar Pak Ustadz. Walaupun kami jauh tapi kami kan Apa yang teringat dari Kakak, bro. 2 kakak ini?
banyak Pak Ustadz, namanya kakak beradik satu darah ya Pak Ustadz. Banyak kenangan yang nggak bisa dilupakan. Ya, tapi bisa juga kan namanya hubungan kakak adik itu nggak selamanya bagus ya, nggak selamanya mulus. Ada kemudian masalah-masalah di dalam keluarga ya, itu juga bisa menjadi batu ganjalan. Itu nggak pernah ada masalah. Alhamdulillah Pak Ustadz. Akur-akur aja. Ya ada sih konflik-konflik dikit aja tapi biasa aja terus gitu. Tapi bisa kami selesaikan. Subhanallah. Ya jangan sampai nih kalau kita menghadapi musibah di dalam keluarga, hubungan antar keluarga, saudara, ya itu jangan sampai kayak cerita Nabi Yusuf, jamaah ya. Tahu cerita Nabi Yusuf gimana? Ya, kenapa Nabi Yusuf itu dijeblosin ke dalam sumur? Kenapa? Karena iri, dengki. Nah ini nggak boleh. Sesama saudara itu nggak boleh ada iri, nggak boleh ada dengki. Ya, kita harus jaga betul hati kita nih. Amin. Ya, kalau ujian di dalam keluarga dengan saudara aja kita nggak lulus, bagaimana kita bisa lulus? Ya, ujian menjaga hati supaya tidak iri, tidak dengki dengan orang lain. Ya, tapi ingat hubungan dengan saudara keluarga ini itu harus akhirnya baik. Amin. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yaum. Walaupun saudaranya jahat ya, walaupun saudaranya udah keterlaluan perbuatannya itu, ya, tapi kemudian pada hari ketika Nabi Yusuf menerima saudara-saudaranya, ya, mereka dalam keadaan membutuhkan bantuan dan diberikan bantuan oleh Nabi Yusuf sebagai seorang pejabat tinggi di Mesir, bahkan bantuan itu dilebihin. Ya. Apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada pembalasan dendam. Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian dan saya sudah mengikhlaskan. Nah itu penting. Menjaga hati, keikhlasan, hubungan dalam persaudaraan, ini harus betul-betul kita jaga. Insya Allah. Jangan sampai muncul musibah di dalam keluarga kita ini. Nauzubillah min. Ada lagi nggak kira-kira? Hanya itu aja Ustaz. Pengalaman itu ya? Iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Gimana Mas Agung? Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim, boleh duduk kembali. Nah ini menarik apa yang tadi disampaikan oleh para jamaah, oleh Pak Muhyar dan juga Ibu kita tadi berkaitan dengan musibah, kehilangan. Ini juga mungkin yang dirasakan oleh beberapa saudara-saudara kita termasuk yang terkena musibah di Agam, Sumatera Barat. Musibah banjir bandang terjadi di sana. Nah mungkin ada kondisi iman kita itu naik turun Ustadz Fahmi Salim. Nah ketika kita di kondisi iman kita naik, kemudian mungkin kita akan mudah dengan bersabar, mungkin kita akan dengan ikhlas. Tapi ketika kondisi iman kita turun, ini tidak mudah sepertinya. Bagaimana Ustadz Fahmi Salim? Ya, keimanan kita, kualitas kadar keimanan kita itu ditentukan sejauh mana diantaranya bagaimana kita menerima takdir Allah. Ya, menerima musibah itu. Ya, jadi semakin kita sabar, semakin kita berbaik sangka kepada Allah, ya, itu derajat kita itu di mata Allah itu tambah naik. Ya. Tapi kalau sebaliknya, ya, iman kita itu ternyata lemah, rendah dan tidak dalam kondisi yang prima, itu bisa kita apa? Kita buruk sangka kepada Allah, kemudian kita menggerutu, kemudian kita menyalahkan keadaan. Bahkan ada orang yang gak kuat-kuat imannya, lalu kemudian apa? Karena banyak hutang, banyak pinjaman, gak mampu dia bayar, anaknya untuk beli susu, ya gak mampu dia berikan, ya kemudian dia banyak meminjam, akhirnya kenapa? Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah ini menunjukkan keimanan itu penting. Ya. Jadi keimanan kita ini harus kita jaga. Bagaimana menjaga dan merawat maintenance iman? Yaitu diantaranya dengan apa? Dengan kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Dengan kita memperkuat hubungan kita dengan Allah dengan apa? Salat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Nah, di segmen berikut nanti Ustadz Asmar Lambo yang akan berinteraksi langsung masih di sesi tanya jawab bersama para jamaah yang ada di sini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, menjadikan musibah sebagai momen untuk muhasabah diri atau introspeksi diri. Dan Masya Allah, pemirsa, kita baru saja menerima kabar duka yang baru saja menerima informasi bahwa ibunda tercinta dari Ustadz Asmar Lambo yang berada bersama-sama kita meninggal dunia, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungkin Ustadz Fahmi Salim bisa memimpin doa sedikit saja untuk ibunda tercinta Ustadz Asmar Lambo. Silakan. Bisa ikut berduka, menyampaikan takziah kepada beliau. Mari kita doakan almarhumah. Mudah-mudahan min ahlil khair, mudah-mudahan min ahlil jannah, dimudahkan dan mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa naqiha min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas waghsilha bil ma'i wa thalji wal barad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت اللهم ثبتها بالقول الثابت عندما يسألها الملائكة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya Muhammad Sofyan mewakili seluruh kru Damai Indonesiaku juga mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam Ustadz Asmar Lambo yang Masya Allah ini merupakan kondisi yang mungkin sangat sulit, termasuk juga Ustadz Asmar Lambo yang saat ini juga harus bersiaran live. Mungkin bagaimana Ustadz, masih bisa diteruskan? Oh, Masya Allah. Mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjawab, Bapak Ibu. Doakan ibu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri ini bersabar atas musibah dengan tema kita yang pas kita membahas musibah, ibu saya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan radiyatan mardiyah, ia ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia kembali fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dia menjadi hamba sejati dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh jamaah dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Terima kasih guru atas doanya. Baik. Mungkin kalau Ustadz Asmar Lambo mungkin masih perlu cooling down terlebih dahulu, kami persilakan Ustadz Fahmi Salim untuk bisa meneruskan dan para jamaah ibu-ibu yang sudah siap untuk mengajukan pertanyaan boleh langsung, atau kalau misalnya Ustadz Asmar Lambo mungkin boleh turun dulu ya. Oke. Oh baik, silakan para jamaah, boleh Ustadz Fahmi Salim berinteraksi langsung dengan jamaah yang sudah siap. Saya sekarang gantian ke ibu-ibu dulu nih. Ya. Gimana, Ibu siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Yuliana. Ya, usianya? Usia alhamdulillah 12 Mei kemarin 38 tahun Ustadz. Oh, sudah punya anak berapa? Alhamdulillah 2, pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Alhamdulillah. Nah, ini pengalaman apa ini Ibu? Ketika pernah mendapatkan ujian atau musibah gitu. Apa yang dirasa paling berat dalam hidup ini? Jujur, saya dari habis nikah sama suami sampai sekarang belum dikaruniakan atau diamanahkan lagi rumah gitu. Oh. Jadi saya masih kontrak. Mungkin masih kontrak. Ya. Jadi Ibu merasa itu sebuah musibah? Ya mungkin enggak, ujian. Ya? Ujian supaya
Tetap husnuzon kepada Allah, insya Allah. Kemudian apa kira-kira selama ini ikhtiar yang sudah dilakukan? Ya. Ikhtiar kita selalu berdoa, berprasangka baik kepada Allah. Ya mudah-mudahan kita diamanahkan lagi rumah gitu ya. Bisa untuk anak-anak dan suami, bisa untuk usaha juga Ustadz. Mudah-mudahan ya itu sambil menabung juga mudah-mudahan bisa kebeli lagi. Iya. Kebeli lagi itu maksudnya gimana? Pernah punya lalu kemudian dijual? Pernah. Terus sekarang nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Kenapa? Ya mungkin belum menerimanya. Orang yang membeli rumah itu belum ikhlas atau apa jadi diambil lagi. Jadi kita dengan sabar dan ikhtiar waktu itu lagi hamil anak kedua. Jadi ya udah itu ujian sampai berminggu-minggu, akhirnya kita melepasnya. Allah. Ya sudah, akhirnya aku ikhlaskan lillahi ta'ala. Subhanallah. Ini agak mirip ya kasusnya dengan saya, walaupun bukan soal masalah rumah. Saya pernah itu, anak pertama mau melahirkan, maksudnya istri saya melahirkan, bukan anak ya. Istri saya mau melahirkan, Mas Sofyan ya. Ini saya belum pegang uang buat rumah sakit ya. Sepeser pun belum ada. Ya. Ini Ustadz begini gajinya kecil ya. Ya. Subhanallah. Itu sampai gimana saya yang bikin ini? Akhirnya kemudian apa? Ya kita terus berhusnuzon pada Allah, minta, berdoa ya yang terbaik. Lalu kemudian alhamdulillah pada saatnya ya uang itu alhamdulillah ada. Cukup bahkan berlebih. Alhamdulillah. Padahal itu sudah masuk bulan ke-9. Ini bulan-bulan yang sangat genting itu untuk melahirkan. Sementara bapaknya belum punya uang nafkah untuk melahirkan anaknya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan segera Allah gantikan dengan yang lebih baik. Amin. Harus tetap optimis. Pasti. Ya, harus tetap banyak berdoa, banyak berikhtiar ya. Dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Ya, sekarang kalau kita ke bawah Bapak ini gimana? Sudah ada jamaah Bapak yang juga sudah siap yang untuk sudah curhat nih Ustaz. Pengen curhat. Silakan. Ya. Bapak siapa namanya? Ya, sudah nyala Pak. Ya. Ahmad Sadudin Ustaz. Ahmad Hasanuddin. Ya, profesinya apa kerjanya ini? Saya guru. Guru ngaji apa guru umum? Guru sekolah. Guru anak-anak sekolah. Masya Allah. PNS berarti? Enggak, swasta. Swasta juga? Ya. Oh iya, alhamdulillah. Pak Ahmad boleh langsung menghadap kamera. Ya. Nah itu apa namanya? Pengalaman. Oh maaf, kebalik Pak, sebelah kanan. Pengalaman ketika menjadi guru, menjalani profesi guru yang paling berat musibah dirasakan itu apa? Ketika menjadi guru, mungkin sebelum proses jadi guru sebenarnya yang cukup berat saat. Pertama ketika saya ada keinginan untuk kuliah di Madinah waktu itu dan alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi ketika minta izin kepada orang tua, ibunda tidak mengizinkan. Udah lulus seleksi? Sudah lulus alhamdulillah. Udah keluar namanya? Sudah keluar namanya. Udah dapat tiket, visa? Tiket belum keluar. Masya Allah. Ya waktu itu memang berat dalam jiwa ini ingin kuliah di luar, tapi orang tua tidak mau. Cita-cita itu ya? Sudah 2 kali ujian lulus masih belum diizinkan juga. Nggak diizinkan. Waktu itu alasan orang tua apa? Nggak mengizinkan. Cuma mengatakan kalau ibu sakit nanti kamu bagaimana? Nggak bisa nemuin ibu kalau ibu meninggal. Jadi anak satu-satunya? Anak 9. Oh. Saya ke-8. Oh. Keluarga besar Ustaz. Keluarga besar. Iya. Kok bisa kalau saya sakit nggak ada yang nengokin, terus kalau meninggal nggak ada yang jenguk itu gimana? Mungkin ibu yang merasa paling dekat itu dengan saya Ustaz. Oh gitu. Iya. Jadi anak kesayangan. Oh. Iya. Tapi alhamdulillah masih ada ibu ya? Sudah. Ibu sudah wafat gitu ya. Namun Kira-kira menyesal nggak dengan ternyata saya sudah tua mendapatkan hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Karena ketika saya berniat bisa kuliah di Madinah atau di Mekah di Ummul Qura waktu itu, saya berharap insya Allah saya bisa berumroh, bisa berhaji. Dan bisa menghajikan orang tua. Dan bisa menghajikan orang tua. Namun pada saat itu ibunda saya ketika saya menyampaikan alasan untuk bisa kuliah di sana, kata ibunda, kamu tetap kuliah di sini saja. Ibu doakan kamu setiap bulan bisa berangkat umroh. Amin. Dan alhamdulillah sebulan 2 kali berangkat umroh. Terbukti manjur. Ya. Alhamdulillah.
Ini mirip seperti kisah sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi itu minta izin supaya diizinkan untuk berjihad. Ya, kata Nabi apa? Kamu harus pulang dulu ke rumah, minta izin sama orang tua, minta izin sama ibu. Kalau ibumu mengizinkan, saya izinkan. Ya. Jadi izin dari orang tua itu sangat penting. Dalam setiap langkah apapun. Kita ingin beli rumah, minta izin dari orang tua. Kita mau menikah harus minta izin orang tua. Kita mau sekolahin anak, kita minta doanya orang tua, minta ridhonya orang tua. Masya Allah. Maka itu kalau anak ini bakti pada orang tua, taat, ngikutin apa kata orang tua, kata orang Betawi ya istilahnya dia itu apa? Dia betul-betul bakti sama orang tua, pasti itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Amin. Kalau mungkin Ustadz dulu sempat kuliah di Madinah, ya paling kan bisa mendatangkan orang tua untuk haji umroh paling sekali setahun. Betul Ustaz. Iya kan? Iya. Tapi ini Masya Allah beliau bisa setiap bulan berangkat umroh. Ya, karena 2 kali lagi. Kebetulan sekarang diminta jadi pembimbing ibadah haji dan umroh Ustaz. Alhamdulillah, Ya. berkah selalu. Alhamdulillah. Itulah Mohon doanya Ustaz. doanya orang tua. Ya, jasa orang tua jangan sampai kita lupakan. Ridhonya orang tua itu adalah ridhonya Allah. Kalau orang tua marah, Allah juga marah. Nauzubillah min zalik. Hidup kita nggak akan berkah. Terima kasih. Baik, makasih Ustaz. Ustadz Ahmad Hasanuddin atas pengalamannya luar biasa. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas waktunya yang tadi sudah berinteraksi dengan jamaah. Ya, ini sekali lagi kondisi ini tidak mudah dan cukup berat karena ini baru pertama kali kita sedang live dalam Indonesiaku dan Beliau mau berangkat haji loh. Bawa jamaah tanggal 20 ya Ustadz ya? Tanggal 20. Tanggal 20 Ustadz. Ada 200 berapa Ustadz yang nanti insya Allah akan 280 jamaahnya 280 dari Makassar. Ya. Kita doakan beliau kuat. Amin, ya, amin. Sabar. Amin, amin. Selalu husnuzon kepada Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan konsentrasi beliau nanti di membimbing jamaah tidak terganggu. Ya, barangkali dengan kehilangan orang tua ini Amin. luar biasa. Tapi ini insya Allah mudah-mudahan Ustadz Asmar Lambo dicatat sebagai anak yang berbakti kepada Amin. orang tua. Amin, amin. Pengalaman saya Mas Sofyan, Ya. saya itu paling berat, ujian saya paling berat kalau ibu nanya ke saya, Ya. ujian saya paling berat itu adalah ketika saya studi di Mesir, udah hampir menyelesaikan tesis saya S2 di Al-Azhar, ibu saya meninggal. Masya Allah. Ya, padahal 1 bulan sebelumnya itu dia telepon saya. Ya. Telepon saya memang suaranya sudah agak parau. Ya. Bilang, nanti kamu kalau ujian mempertahankan tesis itu saya mau datang. Nanti sekalian mau umroh kemudian mau mampir ke Mesir gitu. Ya. Tapi ternyata qadarullah nggak tercapai. Baik. Apa yang diinginkan oleh orang tua itu. Baik. Dan ketika saya dengar berita itu, ini seperti jantung saya itu Ya. tidak berfungsi. Betul. Saya sesak napas. Ya. Itu paling berat buat saya. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa orang-orang tua Amin, kita. amin. Amin ya Allah. Ya, ini kita juga baru pertama kali kita sedang live dalam Indonesiaku dengan tema yang juga kebetulan tentang musibah dan saat ini juga guru kita yang ada di depan kita juga mendapatkan musibah, ibunda tercinta dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami berikan kesempatan kepada Ustadz Asmar Lambo, mungkin ini bagian dari doa ibunda tercinta atau mungkin ada yang belum tersampaikan. Ustadz Asmar Lambo jadi seperti ini, saya yakin ini bagian dari doa ibunda tercinta. Silakan. Ibu ini bagi saya adalah surga bagi saya. Saya kecil, bapak meninggal. Saya hidup bersama ibu. Dan ibu saya ini tidak pernah sedikit pun ada sumpah serapah keluar dari mulutnya untuk saya kecuali hanya doa yang baik-baik. Dan saya sangat merasakan sinyal doa ibu itu. Alhamdulillah saya menyelesaikan studi dalam berbagai perguruan tinggi itu berkat doa ibu. Ibu pernah mendoakan saya bisa membawa ke tanah suci. Alhamdulillah saya masih semester 1 kuliah
udah membangun Biro Perjalanan Haji Umroh. Dan alhamdulillah ibu haji dan baru saja pulang umroh Syawal kemarin. Sakit dan sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima dengan sempurna di sisinya. Insyaallah. Saya tidak bisa banyak panjang lebar. Intinya ibu itu al-jannah tahta aqdamul ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Selama masih hidup, jangan pernah melupakan ibu. Kalau sudah meninggal dunia, doa harus selalu terlantun untuk ibu. Itu penting. Karena surga itu tidak ada yang lain kecuali kita dari darah daging ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang akan mendapatkan surga atas keberkahan orang tua. Amin, amin. Terima kasih Ustaz Asmar Lambo. Sekali lagi kami keluarga besar Damai Indonesiaku mengucapkan rasa duka yang mendalam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Dan di segmen terakhir nanti pemirsa kita akan berdoa bersama-sama insya Allah berkaitan dengan tema besar kita. Dan kita juga akan mendoakan bersama-sama ibu-ibu kita, termasuk ibu kita yang masih ada dan juga ibu yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin Ustadz Fahmi Salim. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ayo, ya Allah ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang satu-satunya berhak untuk kami sembah ya Allah. Salawat dan salam untuk baginda kami yang tercinta Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa orang tua kami, dosa mertua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah terimalah orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, tempatkan di sisi-Mu yang terhormat ya Allah di dalam surga Jannatun Naim. Pertemukan kami kembali ya Allah bersama orang tua kami, bersama nenek kami, kakek kami, bersama semua saudara-saudara kami ya Allah di dalam Jannatul Adn sebagaimana yang Kau janjikan kepada kami ya Allah. Rabbana ya Karim, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur ketika kami mendapatkan nikmat, pandai bersabar ketika kami mendapatkan bencana dan musibah ya Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah musibah yang menimpa kami sebagai asbab menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang naik level, naik derajat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita.